kiai tidak pernah memikirkan mendapatkan keuntungan. Ini Trans sengaja mengkritik kehidupan kiai dengan glamor, sampai harga-harga sarung saja disebutkan. Ini kan ada unsur kesengajaan untuk melecehkan kiai, mencaci maki kiai. Ribuan santri turun ke jalan, tuntutan keras menggema. Pencabutan izin Trans 7 jadi tuntutan utama para santri yang datang dari berbagai daerah. Ini bukan demo biasa, ini adalah gejolak yang bisa bikin situasi di Indonesia sedikit memanas. Assalamualaikum pemirsa Sumar TV setia. Sebelum kita bahas lebih dalam, marilah terlebih dahulu kita pelajari bersama-sama akar masalah yang melibatkan salah satu stasiun TV ternama di Indonesia ini dengan pesantren Lirboyo. Perlu diketahui, ternyata konflik antara Trans 7 dan Ponpes Lirboyo sudah mengakar jauh sebelum demo ini meletus. Berdasarkan spekulasi yang beredar di media sosial dan berbagai forum, ada serangkaian liputan Trans 7 yang dianggap sengaja mendiskreditkan pesantren besar ini. Kabar menyebutkan, beberapa bulan lalu, Trans 7 menayangkan investigasi tentang dugaan penyimpangan di lingkungan pesantren. Masalahnya, cara penyampaian berita tersebut dinilai tendensius dan tidak melakukan konfirmasi mendalam ke pihak Lirboyo. Ini yang bikin santri dan alumni merasa nama baik institusi mereka tercoreng. Yang lebih mengejutkan, beberapa narasumber yang dikutip ternyata bukan dari kalangan internal pesantren, melainkan pihak-pihak yang memang punya agenda tersendiri. Ini yang bikin kemarahan santri meledak. Mereka merasa dijadikan objek sensasi semata. Lirboyo sebagai salah satu pesantren tertua dan terbesar di Indonesia, punya jutaan alumni dan simpatisan. Ketika nama besar mereka diserang, respons yang muncul tentu saja masif. Para santri menganggap ini bukan sekadar soal satu berita, tapi serangan terhadap eksistensi dan kredibilitas lembaga pendidikan Islam. Ada juga yang menduga ini bukan sekadar kesalahan jurnalistik biasa. Beberapa pihak mencurigai ada kepentingan politik dan ekonomi di balik layar yang ingin memecah belah umat. Tapi ini masih spekulasi ya. Namun yang jelas, ketegangan sudah mencapai puncaknya. Di lain sisi, berdasarkan pantauan media sosial dan kabar yang beredar, reaksi terhadap aksi demo ribuan santri ini terpecah menjadi dua kubu besar. Yang satu mendukung penuh, yang lain malah mempertanyakan karena mereka berpandangan apa yang disampaikan Trans 7 sesuai kenyataan. Kubu yang pro santri mengatakan, tindakan ini sangat wajar dan merupakan hak demokratis. Mereka berargumen bahwa media massa punya tanggung jawab moral untuk menyajikan berita berimbang, bukan mencari sensasi dengan mengorbankan nama baik institusi pendidikan. Yang menarik, sejumlah alumni Lirboyo yang kini jadi pejabat, pengusaha, dan tokoh masyarakat juga mulai vokal mendukung aksi ini. Mereka mengatakan solidaritas alumni sangat kuat dan tidak akan tinggal diam ketika alma mater tercinta diserang. Ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh jaringan alumni pesantren. Sedangkan kubu sebelah menilai tuntutan pencabutan izin terlalu ekstrem. Mereka khawatir ini bisa membuka preseden buruk di mana setiap pihak yang merasa dirugikan bisa menuntut pencabutan izin media. Kebebasan pers juga jadi perhatian utama dalam perdebatan ini. Menurut mereka yang kontra, konten Trans 7 itu aslinya cuma nyindir kasus-kasus yang terjadi di beberapa pesantren sama tradisi-tradisi yang gak sejalan sama nilai-nilai keislaman, tapi banyak yang kepanasan karena disebut menghina agama Islam dan pesantren secara keseluruhan. Sebelumnya, ribuan santri dari berbagai pesantren memadati jalanan. Berdasarkan kabar yang beredar luas, aksi damai ini dipicu oleh pemberitaan kontroversial Trans 7 yang dianggap tidak berimbang dan cenderung menyudutkan kalangan pesantren. Sumber yang kami himpun menyebutkan, santri-santri ini datang dari Ponpes Lirboyo dan berbagai pesantren besar lainnya di Jawa Timur. Mereka membawa spanduk bertuliskan cabut izin Trans 7 dan media harus adil. Atmosfer demo sangat tertib, namun tuntutan mereka tegas dan tidak bisa diabaikan. Yang bikin ini makin serius, aksi ini bukan hanya soal satu berita. Ini akumulasi kekecewaan panjang terhadap framing media yang dinilai sering bias. Santri merasa hak mereka untuk mendapat pemberitaan yang adil telah dilanggar berkali-kali. Mereka bilang, cukup sudah media main-main dengan nama baik kami.
polisi dan aparat keamanan langsung turun tangan untuk mengamankan situasi. Meski begitu, tidak ada insiden besar yang terjadi. Santri tetap menjaga kedamaian sambil terus menyuarakan tuntutan mereka. Ini menunjukkan kedewasaan dan keseriusan mereka dalam memperjuangkan keadilan. Menurut analisis yang beredar, demonstrasi ini bisa menjadi preseden besar. Jika tuntutan tidak didengar, bukan tidak mungkin aksi serupa akan terus bergulir dan melibatkan lebih banyak massa.